Melawan iblis itu pakai apa pertanyaannya? Kira-kira pakai apa melawannya? Berat kan? Jangankan manusia biasa, nabi digodanya. Tidak ada yang ditakuti oleh iblis. Karena iblis itu orang mulia pada masa dulu. Iblis itu punya gelar fi tabaqatis sama. Setiap tingkatan langit iblis itu punya gelar. Imam malaikat muqarrabin, imam yang para malaikat yang sangat dekat kepada Allah. Menjadi khazinul jannah, inya pernah menjadi penjaga surga. Berarti orang istimewa ini dulu, makhluk Allah yang istimewa. Ini umat Nabi Muhammad ini nganggap enteng iblis. Mana bagian dari bangga enteng? Kita tidak mempelajari bagaimana kekuatan musuh kita. Allah mengadakan musuh besar, wajib kita pelajari bagaimana kekuatannya ini, apa strategi untuk melawannya. Tak ada pernah kita kaji. Kalau sudah tahu kekuatannya, kita cari strategi, tinggal kita bergerak untuk melawannya. Senjata melawan iblis itu, ujar Rasulullah, inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan adalah musuh besar kalian. Fattakhidhuhu aduwan. Allah sudah madahkan syaitan musuh besar kalian. Sebenarnya ayat itu cukup sampai di situ. Bagi orang yang cerdas akalnya, bagi orang yang cerdas spiritualnya, cukup sebenarnya ayat itu. Ditambah Allah fattakhidhuhu aduwan, jadikan dia sebagai musuhmu. Padahal tanpa itu sudah cukup. Syaitan musuh besar kalian, kata Allah. Sebenarnya tanpa ditambah fattakhidhuhu aduwan sebenarnya sudah cukup bagi orang yang mau berpikir. Karena Allah tahu ini malas berpikir umat akhir zaman ini. Ditingkatkan, ditambahkan, disempurnakan. Fattakhidhuhu aduwan, jadikanlah dia sebagai musuh kalian. Padahal tanpa dikatakan itu sudah cukup. Syaitan musuh besar. Nah ternyata syaitan musuh besar ini kita kawani bahimat. Syaitan musuh besar itu kita temani, menjadi teman setia, teman sejati, berdiri, berduduk, berbaring. Jadi teman sejati kita. Atributnya aja kita pakai, ini atribut Islam, pakaian-pakaian serba islami. Tapi kita dikuasai oleh syaitan. Iblis membisiki kita di mana, Pian? Iblis membisiki manusia, menguasai kita tidak di otak kita. Iblis menguasai manusia tidak di akal kita, tidak. Di mata, di mulut, tidak. Iblis membisiki, menggoda, menguasai manusia. Dia bersemayam di dalam qalbu, di dalam hati manusia. Karena seluruh manusia, walaupun siapapun dia, bahkan Nabi, dia ada memiliki hifdzus syaitan, tempat bersemayamnya syaitan di situ. Kalau Nabi dibuang pada malam Mi'raj oleh gurunya Sayyidina Jibril, dikeluarkan itu dari dalam kolbunya Rasulullah, diganti itu dengan sifat-sifat yang baik, ditempatkan pada tempat itu. Nah ini maka kita perlu cari guru bagaimana kita melawan tipu daya iblis. Kalau enggak, 24 jam kita dilecehkan, diinjak-injak oleh iblis tanpa perlawanan. Dihinakan oleh iblis. Pakai apa melawan iblis, Bang?
Adu beganalan sorban. Pasang aja bulang gana-ganal situ, apa biar iblis takutan? Adu gelar, pian sekolah tinggi-tinggi sehingga punya gelar, punya titel panjang pada ngarannya titelnya. Iblis takutan. Andak disebut kiai, andak disebut guru, disebut ustadz, disebut macam-macam, apa iblis takutan? Pakai apa melawan iblis ini? Ini yang jarang kita jadi perhatian. Ini yang jarang menjadi pemahaman, kajian supaya mencari solusi untuk melawan makhluk Allah yang luar biasa ini. Makanya dilecehkannya terus umat ini, diinjak-injak oleh iblis. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Iblis membisik-bisikan tipu dayanya di dalam dada manusia. Dada kita lebar, di mana andakannya? Menurut para masyayikh thariqah, guru-guru sufi, andakannya kira-kira 2 jari di bawah susu kiri. Ini jantung, ini qalbu. Di sini ada tempatnya iblis memberikan talbis tipu daya. Nah, maka kita perlu menghidupkan kolbu ini agar bisa mengingat Allah, sehingga tempatnya tidak diisi oleh iblis. Ketika engkau lupa, maka iblis masuk. Ketika engkau ingat, iblisnya lari. Apabila terbit matahari, hilanglah kegelapan. Apabila tenggelam matahari, muncullah kegelapan. Lupa hakikatnya gelap, ingat hakikatnya nur, cahaya. Nah, kayak apa kita bisa mengingat Allah? Kalau ada baguru. Pakai apa kita melawan iblis? Tidak ada yang mampu melawan iblis. Ma minkum min ahadin illa walahu syaitan. Ujar Rasulullah, tidak ada dari kalian semua, hai para sahabatku, hai umat manusia, tidak ada dari kalian semua illa walahu syaitan, melainkan baginya ada syaitan yang menipu dayanya. Tidak ada yang lepas daripada tipu daya iblis. Ini yang wajib untuk kita kaji, kita cari solusi bagaimana kita melawannya. Kita mengetahui kekuatan musuh kita agar kita membuat sebuah strategi bagaimana melawannya. Kalau orang itu tidak mempelajari kekuatan musuh, ketika dia ingin perang, jangan harap orang itu akan menang. Sementara kan umat ini disuruh, para ulama, para ustadz kita, bapak-bapak, ibu-ibu, kita harus melawan iblis. Ujar tukul arwana, pertanyaannya melawan pakai apa? Melawan iblis itu pakai apa pertanyaannya? Kira-kira pakai apa melawannya? Berat kan? Jangankan manusia biasa, nabi digodanya. Tidak ada yang ditakuti oleh iblis. Karena iblis itu orang mulia pada masa dulu. Iblis itu punya gelar fi tabaqatis sama. Setiap tingkatan langit iblis itu punya gelar. Imam malaikat muqarrabin, imam yang para malaikat yang sangat dekat kepada Allah. Menjadi khazinul jannah, inya pernah menjadi penjaga surga. Berarti orang istimewa ini dulu, makhluk Allah yang istimewa. Ini umat Nabi Muhammad ini nganggap enteng iblis. Mana bagian dari bangga enteng? Kita tidak mempelajari bagaimana kekuatan musuh kita. Allah mengadakan musuh besar, wajib kita pelajari bagaimana kekuatannya ini, apa strategi untuk melawannya. Tak ada pernah kita kaji. Kalau sudah tahu kekuatannya, kita cari strategi, tinggal kita bergerak untuk melawannya. Senjata melawan iblis itu, ujar Rasulullah, la ilaha illallah saiful muridin. Ini kata para sufi. La ilaha illallah saiful muridin. La ilaha illallah itu pedangnya para murid, liqatli a'daihim minal jinni wal insi. Itu perkataan daripada
pengarang kitab Minahus Saniyah Syekh Abu Wahab Asy-Sya'rani rahimahullah. La ilaha illallah saiful murid, pedangnya para murid. Ketika kita la ilaha illallah, iblis itu sama aja kena bacok, iblis itu sama aja kena timpas. Lalu kata Rasulullah lagi dalam hadis lain, dalam satu hadisnya perkataan sufi tadi, Rasulullah berkata dalam hadis, harriku syaitanakum bidzikrillah, bakarlah syaitan-syaitan kalian dengan senantiasa kolbu disambungkan kepada Allah. Bukan muntung aja komat kamit, hatinya senantiasa selalu di dalam mengingat Allah. Nah, yang ini yang sulit, mengingat Allah ini perlu cari guru. Maka nanti habis Isya, setelah kita selesai wiridan Isya, yang ingin belajar bagaimana bisa mengingat Allah, bagaimana berzikir la ilaha illallah yang tepat dan benar, sebagaimana diajarkan Rasulullah kepada Sayyidina Ali, sebagaimana diajarkan Rasulullah kepada Sayyidina Abu Bakar, maka kami akan mengajarkan. Karena kami dapat tugas daripada guru kami, Sultanul Auliya fi hadzal zaman, Al-Arif billah, Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin. Jadi kalau ada yang ingin habis Isya nanti, mungkin di rumah Pak RT loh. Nah, mungkin di rumah Pak RT yang ingin mengambil, maka akan kami ajarkan. Waktunya hanya sekitar 10 menit, 15 menit biar dapat 2 zikir yang bersambung sampai ke Rasulullah, sampai ke Jibril, sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayah, tuntunan, bimbingan kepada kita untuk senantiasa melawan musuh besar kita, iblis dan syaitan, melalui bimbingan seorang guru yang mursyid, seorang guru rohani. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.